Selamat berjumpa kembali. Kita akan coba membahas mengenai soal tryout daftar penjualan sepatu. Ini soalnya, kita perhatikan soalnya. Di soal ini ya, ini pada angka ada RP. Berarti ini judul kolom ini makanya tidak ada RP. Berarti nanti untuk angka-angka yang merupakan hasil itu nanti harus diformat pakai accounting atau currency agar ada mata uang rupiahnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada tanggal. Ingat, salah satu permintaan dari soal ini adalah mencetak rumus. Supaya rumusnya tampil, nanti untuk tanggal jangan lupa diketik menggunakan fungsi date. Ini pakai fungsi date. Nah, kemudian ini karena rupiah, maka penulisan angkanya pun mengikuti gaya Indonesia, yaitu pemisah ribuannya titik, desimalnya koma. Jadi langkah pertama yang kita lakukan sekarang adalah kita mengubah agar gaya penulisan angka berubah menjadi gaya Indonesia. Ya, caranya ini di sini kita ketik kontrol panel. Nah, ini udah muncul, baru belum lengkap kita mengetiknya tapi udah muncul. Ya udah, nggak usah dilanjutkan. Langsung kita klik kontrol panel, nggak usah dilanjutkan mengetiknya maksud saya. Langsung klik kontrol panel. Kemudian pastikan dia tampilannya kategori, karena dengan kategori ini lebih mudah mencarinya. Kalau seandainya tidak berbentuk kategori, bentuknya seperti ini, atau bentuknya seperti ini, maka rubahlah ke kategori. Nah, merubah format penulisan tanggal, jam, dan termasuk angka, ini menggunakan fitur yang ada di sini. Kita klik fitur yang ada di sini. Lalu ini ada pilihannya. Change date, time, or number format. Kita klik. Ini kebetulan di komputer yang saya pakai sudah berubah ke Indonesia. Ya, kalau seandainya bukan Indonesia, maka ini diubah, diklik, diubah, dicari Indonesia. Ya, ini Indonesia. Lalu apply, kemudian OK. Yaitu tadi cara merubah ke penulisan angka ini agar mengikuti gaya Indonesia menggunakan Windows 10. Ini pakai Windows 10 ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengetik angkanya, ya, mengetik datanya. Ya, kita jalankan Excel dan ketik datanya. Ini untuk menghemat waktu sudah saya ketik datanya. Dan ingat, khusus untuk tanggal ini pakai fungsi date. Nih ya, atau saya perbesar dulu biar nanti neranginnya enak. Nih, ya, fungsi date itu sama dengan date kurung buka, 2000 ini adalah tahun, ya. Titik koma ini pemisah bagian, ini kita lihat ke sini nih, di tooltip ini nih. Ini dia tunjukkan pemisah bagiannya bukan koma, tapi titik koma. Jadi kita ngikutin ya, kalau koma ya koma, kalau titik koma ya titik koma. Jadi titik koma tahun, bulan, kemudian tanggal. Ya, enter. Yang berikutnya juga sama, pakai fungsi date juga, ya. Tahun, bulan, tanggal, pemisahnya titik koma. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ini sudah selesai, datanya saya ketik. Sekarang kita rapikan. Ya, kita rapikan. Nah, cara merapikannya, untuk judul tabelnya, kita lihat, tabel ini terletak di kolom A sampai kolom H. Jadi, judul ini harus terletak di antara kolom A sampai H. Kita klik A1, tekan Shift jangan dilepas, klik H3. Kemudian Home, ya. Di sini ada Merge and Center, kita klik segitiga yang kecil ini. Pilih Merge Across, lalu ketengahkan menggunakan icon center. Nah, dia ke tengah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat untuk judul kolomnya, ya. Judul kolomnya. Nah, ini judul kolomnya kalau kita lihat di contoh yang saya ketik ini termasuk cara yang salah, ya. Jumlah jual, ya. Total penjualan, total pembelian kelihatan lebih tinggi. Di sini di pengetikan saya menggunakan 2 baris, itu tidak boleh.
ya. Untuk meninggikan nanti bisa ditarik tinggi barisnya. Jadi saya ingatkan, ini tidak boleh. Ini saya ketik seperti ini untuk contoh menjelaskan. Jadi baris ini saya buang. Klik kanan, delete. Nah, sekarang kita rapikan ya, biar dia bisa rapi. Kita blok, klik A5, lalu klik H5, Ctrl1, alignment, horizontal itu lebar, diartikan sebagai lebar kolom. Saya mau nomor di tengah, terletak di tengah-tengah dari lebar dari kolom A. Jadi ini center. Vertikal ini tinggi. Saya mau nomor terletak di tengah-tengah dari tinggi baris 6. Jadi ini center juga. Untuk kalimat yang panjang, nih ya, total penjualan, ya, total pembelian, ya, nggak muat, kita minta supaya dilipat, wrap text. Oke. Nah, ini kalau kurang tinggi, bisa ditarik ini lebih tinggi. Jadi meninggikannya, jangan menambah baris. Ya, jangan menambah baris. Usahakan menghindarilah, jangan kalau masih bisa dihindari untuk tidak menggunakan 2 baris, jangan. Tapi kalau memang terpaksa dari tabelnya ya lakukan kalau terpaksa ya. Nah, ini kita rapikan lebarnya. Lebarnya kita rapikan. Nah, selanjutnya adalah untuk tanggal. Kalau kita lihat soal, formatnya seperti ini, tanggal, bulan, tahun mengikuti gaya Indonesia. Jadi kita format nih, ya. Nih ya. Jadi klik di B1, tekan Shift, klik di B21, jadi ke blok tanggalnya, Ctrl1, number, custom. Ya, kita lihat kembali bentuknya yang diinginkan. Tuh, seperti itu ya, tahunnya 2 digit ya. Jadi, sini kita tulis. Nanti bentuk yang kita buat itu terlihat di sini. DD, strip, M 3 kali, M ini bulan. Kalau 2 kali dia angka, kalau 3 kali dia huruf nama bulannya. Lalu tahun 2 digit. Jadi DD, M-nya 3 kali, lalu Y dipisahkan oleh strip. Sudah itu oke. Ya. Salah ketik, salah klik. Ini ya, ini tahunnya tahun 2020. Saya salah ketik nih, tahunnya saya ketik tahun 2000 ya. Jadi saya perbaiki dulu. Tahun 2020 nih, kurang 2. Ya, untuk menghemat waktu ini saya stop dulu sementara. Oke, ini sudah dibetulkan. Berikutnya kita memberikan tanda rupiah ke angka-angka yang menyatakan mata uang. Ini kelihatannya bisa sekaligus yang atas dengan yang bawah. Jadi kita blok kotak seperti ini. Pak, keterangan kan bukan angka, biarkan saja. Nggak apa-apa. Kalau bukan angka kan nanti dia nggak berpengaruh. Ctrl1, kemudian number, accounting, ini udah rupiah sebenarnya. Ini kita nggak usah nyari lagi. Kalau udah RP begini udah tinggal pakai. Ya, tinggal tentukan desimalnya. Kalau di contoh soal itu, desimalnya di sini, dilihat di atas, ini desimalnya 2. Ya, desimalnya 2. Ini udah 2. Berarti tinggal oke. Ya, kalau ini kurang lebar, lebarkan. Tapi kalau seandainya setelah kamu pilih accounting ini bukan rupiah, maka ini harus dicari. Cari rupiah Indonesia. Kalau seandainya dia bukan RP. Tapi kalau udah RP ya udah, ya nggak usah diubah. Rupiah Indonesia-nya cukup bawah, cukup jauh. Jadi nyarinya harus sabar dan teliti. Nah, ini dia, ya. Kalau seandainya nggak keluar rupiah, pilih rupiah Indonesia lalu oke. Sama hasilnya. Kemudian kita kasih garis, ya. Ini ada jumlah, jangan lupa, jadi garisnya dilebihkan. Satu baris di bawahnya.
bikin garis paling cepat dari sini. Ini dari home ya. Home, all borders baru jadi. Nah, kemudian kita lihat, Pak ini jelek Pak, ada kotak kosong ya. Sudah, ini digabungkan dengan ini. Ini dengan Merge and Center. Atau Merge Across, boleh ya, Merge and Center boleh. Nah, ini juga sama. Ya, Merge and Center. Nah, dia rapi. Nah, setelah dia rapi, sekarang kita masukkan rumus. Ya, ini rumus. Total penjualan adalah harga jual dikali jumlah terjual. Ya. Nih. Harga jual dikali jumlah terjual. Jadi rumusnya sama dengan D5 dikalikan dengan C7. Lihat, ini rumusnya saya tidak menambahkan tanda dolar. Nanti kita lihat apa akibatnya. Ya, jadi D5 ini adalah harga satuannya. Ya, jumlah jual ini adalah banyaknya yang sudah terjual. Jadi total penjualan itu adalah harga jual dikalikan jumlah terjual. D5 kali C7. Ini rumusnya sudah benar. Saya tekan Enter. Ini kurang lebar saja. Kita lebarkan. Ya. Lalu ini kita copy ke bawah. Nah, kita copy ke bawah, dia keluarnya salah, keluarnya value. Ya. Kok bisa? Sekarang saya tampilkan rumusnya dengan CTRL tanda cacing yang ada di samping angka 1. Ya, tanda cacing ini dibacanya tilde. Tuh. Kita lihat ya, ini rumusnya nih. D5 kali C7. Ya. C7 ini adalah jumlah, D5 ini adalah harga jual. Untuk yang baris kedua, harusnya rumusnya adalah D5 kali C8. Ya, ini rumus yang kedua nih. Ya kan, 85.000 kali 185. Harga jual per potong dikali jumlah terjual. Ya, harusnya rumusnya D5 kali C8. Ya, tapi ini rumusnya apa? D6 kali C8. Loh, kok rumusnya bisa berubah? Ya, suatu rumus kalau diketik tidak diikat dengan tanda absolut, tanda dolar, maka dia bersifat relatif, bisa diubah. Tadinya 5, lalu kita copy ke bawah. Jadi kalau rumus di copy ke bawah atau ke atas, yang berubah adalah barisnya. Ya, 5 ini, 7 ini adalah baris. Karena tidak diikat, di copy ke bawah atau ke atas, dia berubah. Kalau yang huruf ini, D dengan C ini kolom. Kolom ini baru berubah kalau kita kopinya ke kanan atau ke kiri. Nah, akibat dari 5 berubah menjadi 6, maka hasil perhitungannya jadi salah. Harusnya ini rumusnya adalah D5 kali C8. Jadi ini 5, jangan 6. Tapi dia berubah karena sifatnya relatif. Sedangkan 7 memang kita inginkan berubah menjadi 8. Karena untuk yang nomor 2 ini jumlah jualnya kan ada di C8. Berarti 5-nya kita harapkan jangan berubah, 7-nya kita harapkan berubah. Atau 5-nya, baris 5 itu absolut. Ya, 7 itu bersifat relatif. Nah, sekarang gimana cara merubahnya? Ya gampang, cara merubahnya kita tambahkan aja tanda dolar. Saya pakai tombol fungsi F2. Untuk memunculkan rumusnya. Jadi ini tambah dolar. Tuh, di depan 5. Jadi ini artinya 5-nya diikat. Sekarang kita copy ke bawah. Pakai tarik aja deh. Tuh, dia hasilnya benar. Kita intip rumusnya. Lihat. 5 karena diikat dengan tanda dolar, dia nggak berubah. 7 karena tidak diikat, dia berubah. 7 jadi 8, 8 jadi 9. Nah, yang diikat ini namanya absolut. Jadi ini D-nya tidak diikat. Berarti kolomnya tidak diikat. Relatif kolom, absolut baris untuk harganya. Ya, oke. Ini udah benar. Total pembelian, ya sama seperti jual, cuman pengalinya harga beli tentunya, bukan harga jual. Jadi sama dengan
harga beli ini di H5. Ingat, ini harus diikat. Ini saya pakai tombol fungsi 4. Saya tekan berulang-ulang. Yang sampai 2 kali itu baru sesuai dengan yang saya inginkan. Yaitu 5-nya diikat. Dikalikan jumlah jual. Tuh. Ini kurang lebar. Ya, ini copy ke bawah. Ya, kurang lebar masih. Kalau ada tanda pagar kayak hashtag itu kurang lebar. Pajak 10%. Kita lihat. Pajak adalah 10% dikali total penjualan. Sama dengan 10% dikali total penjualan. Dikali dengan D7. Ya, enter. Ini copy ke bawah. Kemudian laba. Ya, laba adalah selisih dari penjualan dengan pembelian. Modalnya, ya kita katakanlah secara salah modalnya sekian, ya. Kita jual sekian, selisihnya adalah laba. Ya, selisihnya adalah laba. Tapi ingat di situ ada pajak. Ya, jadi di sini laba adalah total jual dikurang total pembelian dikurang pajak. Ini dikurang pembelian, dikurang pajak. Enter. Nah, ini laba untuk yang tanggal 3 Desember. Copy ke bawah. Ya. Kemudian kita total pakai sum. Disorot aja boleh. Di blok. Ini saya pakai anak panah ya. Jadi kalau pakai anak panah, setelah tulis sama dengan sum kurung buka, ini saya panah atas. Panah atas. Tuh, sampai di atas ini. Tekan shift, jangan dilepas, lalu panah bawah. Nah, kurung tutup. Enter. Tuh, ya. Ini copy ke kanan. Ya. Tapi ini diulang lagi untuk yang ini, karena ini jumlah ya, bukan rupiah. Jadi ini, yang ini kita ulang sama dengan sum kurung buka, supaya mata uangnya nggak hilang. Bloknya dari bawah ke atas boleh ya, ini saya dari atas ke bawah. Kurung tutup, enter. Ini copy ke kanan, tarik ke kanan. Kurang lebar. Ini jumlah kalau kurang bagus boleh di merger nih. Sekalian jalan aja nih di home nih. Tuh, jadi bagus. Kemudian keterangan. Keterangan di sini dikatakan jika jumlah terjual melebihi atau sama dengan 135, tuliskan target tercapai. Otomatis yang satunya lagi adalah target tidak tercapai. Ya. Sama dengan jumlah terjual, kalau lebih besar sama dengan 135, maka keterangannya adalah kutip target tercapai. Kalau tidak, boleh pakai strip, boleh pakai tulisan target tidak tercapai. Apakah jumlah terjualnya lebih besar atau sama dengan 135? Kalau benar dia ngambil yang dekat. Kalau benar lebih besar sama dengan 135, maka keterangannya adalah target tercapai. Kalau lebih besar sama dengan 135 salah, berarti di bawah 135. Maka keterangan yang dimunculkan adalah target tidak tercapai. Pemisahnya kok titik koma? Ya, ini koma, ini salah. Ya, sesuai dengan waktu kita ngetik ini, ya. If-nya belum diketik nih. Sorry, ya. If-nya kelupaan. Nah, ini sesuai dengan tooltip di sini. Ini kan titik koma. Enter. Copy ke bawah.
Tuh, ini kurang lebar. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke soal, ya, di soal ini target tercapainya merah. Sebenarnya ini nggak wajib, ya, tapi boleh diberikan. Kita ingin target tercapai itu berwarna merah. Kita blok ke bawah. Ya, di blok ke bawah. Lalu di sini ada conditional formatting. Kita klik, ya. Lalu highlight text that contain. Highlight cell rule text that contain. Jadi highlight itu apa, diberi warna penegasan untuk teks yang mengandung teks sebagai berikut. Ya. Teksnya adalah target tercapai. Ya. Highlight-nya warnanya kita bisa pilih, ya. Atau kita biarkan apa adanya juga boleh, ya. Hanya red text aja. Nih, ya. Tuh. Boleh. Yang lalu oke. Lihat, yang target tercapai merah. Yang target tidak tercapai warnanya hitam. Kemudian kalau mau dirapikan lagi, boleh, ini boleh iya, boleh enggak. Ya, ini dikasih arsiran. Ini di home nih. Arsiran. Ini boleh dipendekin sedikit lah, terlalu tinggi. Ya, kemudian sekarang tinggal kita kasih perintah cetak. Di blok, page layout, print area, set print area. Itu ya. Kemudian ukuran kertasnya legal. Ingat ya, legal ini 14 inci tingginya. Padahal kertas F4 yang kita gunakan untuk nyetak itu tingginya cuma 13 inci. Jadi ada selisih 1 inci. Selisih 1 inci itu bisa menyebabkan tidak rapih atau bahkan lebih parah. Ada data yang tidak tercetak. Ya, jadi nanti untuk selisih 1 inci itu akan kita buang. Kalau orientationnya landscape, 1 inci itu dibuang di batas kanan. Kalau orientationnya portrait, 1 inci itu dibuang di batas bawah. Jadi ini kita rubah ke landscape. Kemudian margin, orientationnya tadi landscape ya. Margin, narrow, margin lagi ya. Ingat ya, ini satuannya senti nih, tuh kelihatan dari sini. Margin lagi, lalu custom margin. Tadi saya sudah katakan 1 incinya dibuang ke kanan. Ingat, ini satuannya senti nih. Jadi 0,6 cm itu sekitar 0,2 atau 0,3 inci. Kita anggap aja 0,3 inci dah. Jadi karena ini 0,3 inci ditambah 1 inci untuk membuang selisih antara legal dan F4 yang 1 inci itu. Jadi 1,3 inci. Inci itu pakai kutip. Ya, pakai kutip, jangan pakai spasi. 1,3 langsung kutip 2. Kemudian kita menginginkan agar tabelnya dicetak di tengah-tengah lebar nih, tengah-tengah lebar kertas tuh, ya kelihatan ya, tengah-tengah dari tinggi kertas, ya, tuh, bisa dilihat, ya. Lalu oke. Setelah oke, takutnya tabel kita ini sangat lebar, takutnya nanti malah ada yang nggak kecetak lagi. Oleh karena itu, ini untuk pengecilannya di page layout kita aktifkan. Ini kita tulis 1. Width ini artinya lebar. Artinya selebar apapun tabel kita, tolong diperkecil agar muat 1 halaman. Tingginya Pak, takut lebih dari 1 halaman. Boleh. Ya. Ini tinggi nih. Height ini tinggi, width ini lebar, height ini tinggi. Setinggi apapun tabel kita akan diperkecil jadi 1 halaman. Sekarang tinggal dicetak. Nah, kita lihat. Ini kanannya ada 1 inci yang dibuang. Ya, ini terletak di tengah. Ya, cara nyetak. Kita pasang kertas dulu di printer. Printernya dinyalakan. Setelah printernya dinyalakan, kertasnya sudah terpasang. Kasih perintah cetak, Ctrl P, paman. Atau boleh juga file print. File
print. Ya. Merek printernya sesuai dengan yang terpasang. Yang dicetak hanya satu halaman, ini nggak usah diisi, nggak sebenarnya. Tapi kalau mau diisi ya boleh, silahkan. Dari halaman 1 ke halaman 1. Lalu kliklah print untuk mencetak. Ini saya nggak klik print karena di laptop yang saya pakai untuk merekam keterangan ini tidak ada printernya. Jadi saya nggak klik print. Kalau mau cetak harus klik print. Nah, ini udah selesai. Sekarang tinggal membuat yang ada rumusnya. Yang ada rumusnya itu kita buat dengan cara mengcopy. Ini di copy, tapi sebelum ini kita ganti nama dulu. Ini ganti nama, tunjuk sheet 1 di bawah ini, klik kanan, rename. Kasih nama penjualan hasil. Yang satu lagi nanti penjualan rumus. Kita copy. Ya, copy yang ini yang sudah ada perintah mencetaknya. Klik kanan, move a copy. Yang di copy ini, create a copy, lalu OK. Tuh, ya ada 2. Yang ini kita rename. Ini jadi rumus ya. Nge-rename-nya tadi, klik kanan. Di sini tentunya ya di hasil kopiannya, rename. Rumus. Enter. Ya, kemudian munculkan rumusnya ya dengan cara mengklik tanda tilde yang kayak cacing gitu. Ya, nih yang di samping angka 1 ini ya. CTRL, tekan jangan dilepas, lalu tanda kayak cacing itu. Tuh dia muncul rumusnya. Kita rapikan. Ini nggak boleh terlalu lebar. Nanti dicetaknya kecil banget ya. Ini dikecilin. Ini dikecilin nih. Dikecilin. Ya pokoknya dikecilin semualah sesuai dengan apa panjang dari rumusnya. Karena kan ini yang ditargetkan adalah tercetak rumusnya. Nah, ini udah ya. Kalau udah perintah cetaknya nggak usah dikasih. Oh ini masih di bawah nih. Hati-hati nih di bawah ini mesti diperhatikan juga. Ini kurang lebar berarti. Kurang lebar, ini lebarin ya. Nah ini udah cukup. Kalau udah, kasih perintahnya CTRL-P, P paman, atau file print boleh. Kayak tadi ya, file print. Nah, ini merek printernya ditentukan, kertas sudah terpasang, printer sudah menyala, klik print. Ya, ini halaman 1 ke halaman 1, ini boleh diketik, boleh enggak sebenarnya. Karena cuma satu halaman sih, jadi langsung. Tapi kalau mau diketik boleh, ini berarti nyetak dari halaman 1 ke halaman 1, berarti yang dicetak hanya halaman 1. Printernya udah nyala, kertas sudah terpasang, merek printernya sudah sesuai, kliklah print untuk mencetak. Maka dia langsung cetak. Ini karena di laptop saya tidak terhubung ke printer, saya nggak klik print. Nah, kemudian selanjutnya tinggal disimpan. File, save as. Ya, ingat ya, kalau dianjurkan, ditanyakan ke Pak pengelola lab sekolah biasanya akan memberitahukan nyimpennya kemana. Dalam hal ini jangan nyimpen ke drive C untuk komputer di lab lantai 3 ya. Itu simpannya pokoknya jangan ke C. C-nya dikunci untuk menghindari rumus. Jadi kalau kamu simpan ke C, datanya hilang. Simpannya kemana? Ke D, kalau ada D, kalau nggak ada ya ke E. Lab lantai 3 AKL ya, yang AKL bukan labnya Anim. Itu juga sama, jangan simpan ke drive C nya dikunci. Simpan ke selain C. Kalau sekarang ini karena saya menggunakan laptop pribadi, tidak menggunakan komputer lab, saya boleh menyimpan ke drive C, karena di laptop ini C-nya tidak terkunci. Ya. Kasih nama, penjualan, lalu kelas, lalu nomor absen, ya. Lalu nama, lalu save. Otomatis nih dua-duanya kesimpan, ya. Nah kalau sudah, ya sudah selesai. Demikian
pembahasan mengenai soal daftar penjualan sepatu. Semoga bermanfaat.